Pelajaran buat kita dari Syekh Ahmad Yasin yang lumpuh saja bisa jadi hero, apalagi yang sehat bisa jadi superhero. Orang yang nggak punya kasih sayang, sulit buat yang ngasih kasih sayang. Gitu. Orang yang nggak dekat dengan sumber kebaikan, sulit bagi dia buat menyebarkan kebaikan. Yuk dengerin Robbani School Podcast, penuh cerita gak pernah bosenin. Ngobrol santai banyak inspirasi, tapi yang pasti bakal bikin hari lebih make it easy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Robbani School Podcast. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan aku Yuma dari SMP KLP Robbani Bandung. Setelah di episode pertama nih kita membahas tentang Palestine Day, kemudian mengenal Masjidil Aqsa pada episode kedua, dan memahami keutamaannya pada episode ketiga. Kali ini kita masuk ke episode keempat dengan tema yang sangat spesial. Kita akan mengenal lebih dekat dengan sosok pejuang besar Palestina yang namanya selalu disebut ketika kita berbicara tentang keteguhan, keberanian, dan perjuangan tanpa henti. Beliau adalah Syekh Ahmad Yasin, seorang ulama, pendidik, dan juga pemimpin gerakan perlawanan yang sangat digesegani. Walaupun memiliki keterbatasan fisik, beliau justru menjadi simbol kekuatan dan keteguhan hati bagi rakyat Palestina. Dan untuk membahas lebih dalam tentang siapakah beliau ini, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat kita hormati. Bersama kita hari ini Ustadz Nur Ihsan Jendola LC. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Yuma apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung saja Ustadz, kita masuk ke pertanyaan pertama. Siap. Ustadz, sebelum kita membahas perjuangan beliau nih ya, boleh dijelaskan terlebih dahulu bagaimana latar belakang masa kecil beliau Syekh Ahmad Yasin ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Syekh Ahmad Yasin ini kelahiran tahun berapa? 2011. 2011. Gen Z, akhir. Gen Z. Ahmad Yasin kelahiran tahun 1936. Jadi berapa tahun bedanya? Jauh lah. Jauh kita. 1936. Nah, beliau waktu lahir jadi pengungsi. Memang struggle hidupnya susah gitu. Di usia 12 tahun. Cuma berapa tahun sekarang? 14. 14. Syekh Ahmad Yasin di usia 12 tahun itu beliau lumpuh. Jadi awalnya dari olahraga dan qadarullah, ya olahraga keleset, kemudian sekujur tubuhnya lumpuh. Yang aktif cuman kepala dari leher ke atas begitu. Jadi kadang ada musibah kecil, tapi musibah besar waktu kita masih kecil, tapi ternyata itu hadiah setelah dewasa begitu. Ya, boleh jadi Allah ngambil sesuatu yang besar dari kita, tapi Allah ngasih yang lebih besar untuk kita gitu. Terus walaupun secara fisik beliau kurang gitu, tapi mentalnya tetap menyala. Mentalnya Syekh Ahmad Yasin punya semangat yang membara gitu. Punya ya, semangat yang luar biasa gitu, walaupun kan kebayang ya, anak usia 12 tahun sudah kehilangan fisik, sudah lumpuh gitu. Kalau nggak kuat mentalnya, ngedown, jatuh gitu, sedih, murung, galau, gelisah, gundah, gulana, dan seterusnya. Tapi ternyata semangat beliau tetap menyala, tetap membara walaupun fisiknya kurang. Itu masa kecilnya Syekh Ahmad Yasin. Sudah pengungsi, sudah terusir dari rumah, sudah kehilangan badan, tapi ternyata jadi tokoh besar gitu. Itu ujian di awalnya gitu ya Ustaz? Betul, itu ujian di awal gitu. Memetik memetik keberhasilannya tuh waktu dewasanya berarti. Betul, asal siap dan kuat menghadapi susahnya hari ini. Itu Iya, Syekh Ahmad Ustaz. Yasin. Masya Allah. Masya Allah. Lalu Ustadz, walaupun memiliki keterbatasan fisik gitu ya, bagaimana awalnya Syekh Ahmad Yasin bisa mulai dikenal oleh orang yang di luar Palestina juga? Jadi karir beliau, perjalanan hidup beliau itu jadi guru, pendidikan beliau.
gitu. Belajar bahasa Arab, ngajar bahasa Arab, tapi ke orang Arab. Awalnya dari situ, belajar Islam, ngajarin Islam, dan memang ini salah satu kelebihan beliau. Kalau ngajar itu sosoknya berkarisma, deep, dalam gitu. Jadi orang tuh enak dengerinnya, orang itu mau dengerinnya. Kekuatan Syekh Ahmad Yasin itu imannya, visinya, kata-katanya gitu. Jadi walaupun raganya nggak ada, tapi jiwanya kuat. Kan kalau kita lagi upacara ya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu gitu, baru badannya. Karena kalau badan gak ada jiwa nanti kayak zombie. Iya. Kalau ini jiwanya kuat luar biasa, walaupun badannya biasa-biasa begitu. Jadi memang dikenalnya Syekh Ahmad Yasin itu awalnya dari ilmu. Diangkatnya sama Allah itu karena ilmu bahasa Arab ditambah sama ilmu agama, dan orang seneng ya. Karismanya luar biasa. Nasihat-nasihatnya itu langsung nembus ke hati gitu. Karena memang menjadi seorang guru itu harus powerful gitu biar bisa menggerakkan. Betul gitu. Jadi Syekh Ahmad Yasin itu memang pintar untuk menyampaikan pesan sampai ke perasaan gitu, bukan cuman masuk telinga kanan, Keluar telinga kiri. keluar telinga kanan lagi. Oh, mental gitu Jadi ya. mental, nggak masuk sama sekali. Nah, beliau luar biasa. Jadi kata-katanya kuat, jiwanya kuat, spiritnya kuat, visinya juga kuat, imannya juga kuat. Itu yang membuat beliau jadi terkenal. Walaupun raganya nggak kuat. Iya. Gitu. Jadi ternyata kekuatan jiwa bisa mengalahkan kekuatan raga. Nah, itulah Syekh Ahmad Yasin. Masya Allah, keren banget. Kalau dalam perjuangannya ini, apa sebenarnya fokus utama Syekh Ahmad Yasin untuk rakyat Palestina, Ustadz? Fokusnya karena beliau guru, karena beliau pendidik, fokusnya itu ke mindset dan ke pendidikannya. Jadi orang itu cuma kalau mindsetnya pas, pasti ngeresponnya juga pas. Ini contoh sedikit lah ya. Ada supir taksi. Supir taksi naik penumpang di belakang, terus bilang, tolong antar saya ke Soekarno-Hatta, misalnya ke bandara di Tangerang. Berangkat dari Bandung, tapi arahnya malah ke Cirebon. Jadi kalau Soekarno-Hatta itu kan ke barat, Cirebon ini ke timur. Pas dia belok ke arah Cirebon, ditepok dari belakang. Pak, kita mau kemana? Gitu. Itu supir taksinya pas lagi ditepuk dari belakang, kaget, langsung ngebut. Wah, kebut-kebutan di jalan tol. Sampai akhirnya hilang kendali, nabrak. Wah, gitu. Untuk penumpangnya masih selamat, supir taksinya juga selamat. Keluar mereka dari mobil, ditanya sama penumpangnya, Pak, Bapak kenapa? Kok saya tepuk malah kebut-kebutan kayak orang kaget? Kata supir taksinya gini, iya maaf, ini hari pertama saya jadi supir taksi. Oh, jadi Bapak baru belajar nyetir langsung bawa taksi? Enggak, saya 20 tahun bawa mobil, tapi baru pertama kali bawa taksi. Oh, jadi 20 tahun Bapak bawa mobil apa? Saya 20 tahun bawa mobil jenazah. Itu jadi ternyata kaget karena biasanya kalau bawa mobil jenazah nggak ada yang nepuk dari belakang. Nah, gitu. Jadi pas bawa mobil taksi ada yang nepuk dari belakang, kaget, dianggapnya yang nepuk itu jenazah. Gitu. Kebiasaannya gitu ya? Begitu. Jadi maksudnya gini, kalau mindsetnya bawa mobil jenazah, padahal yang dibawanya mobil taksi, itu kalau ada tepukan pasti bikin kaget. Gitu. Makanya penting kita punya mindset yang pas, mindset yang benar, supaya nggak banyak kaget-kagetnya. Nah, itulah tugasnya Syekh Ahmad Yasin dulu. Penjajah datang, Israel berdiri. Gimana supaya nggak kaget? Beliau sebagai guru, beliau menanamkan mindset bahwa kita lebih kuat, Allah itu lebih hebat, gitu ya. Semua masalah bisa ditangani, walaupun badan beliau itu lumpuh, tapi kata-katanya powerful dan menguatkan banyak orang. Jadi fokusnya di mana? Fokusnya menguatkan mindset, menguatkan iman, mengajarkan orang bahwa Allah itu lebih kuat dari penjajah-penjajah yang ada. Itu fokusnya beliau. Jadi support ke mental health kita ya. Nah, itu dia mental health-nya yang yang dibangun. Ini kan sudah terusir, sudah terjajah, penjahat punya senjata begitu, backup dari negara-negara kuat. Sementara orang Palestina waktu itu nggak punya senjata sama sekali. Terus
untuk ngelawan juga mereka pakai batu gitu. Tapi kalau semangatnya lebih kuat, mereka bisa bertahan. Itu fokusnya Syekh Ahmad Yasin. Gitu. Beliau memang nggak fokus kita harus punya senjata, nggak ke sana. Gitu. Lebih ke kita lebih kuat, kita bisa bertahan. Mungkin kita banyak korbannya, tapi kita lebih panjang nafasnya. Jadi akhirnya kuat-kuatan, lebih kuat mereka atau lebih kuat kita. Iya. Itu fokusnya Syekh Ahmad Yasin. Mental health betul. Lalu Ustadz, kayak bagaimana seseorang yang memiliki keterbatasan fisik itu bisa menjadi pemimpin yang besar dan sangat berpengaruh gitu Ustadz? Betul. Karena pemimpin itu walaupun fisik penting, tapi pemimpin itu tentang kemampuan mempengaruhi orang. Leadership itu tentang mempengaruhi orang, ngajak mereka ke satu tujuan. Karena pemimpin tanpa orang lain tuh bukan apa-apa ya, bukan siapa-siapa. Betul. Dan ada orang lain, tapi kalau orangnya juga nggak bisa dipengaruhi, nggak bisa diajak ke satu tujuan, itu juga dia nggak jadi pemimpin. Gitu. Makanya pemimpin itu dia punya tujuan, dia punya pengaruh, dan dia bisa ngajak. Nah, walaupun fisiknya lumpuh, tapi kata-katanya itu bisa bikin, ayo kita semangat. Akhirnya penduduk Palestina semangat. Ayo kita lawan penjajah, mereka semua semangat. Meyakinkan. Gitu. Meyakinkan begitu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya kita ngelawan penjajah. Orangnya mana? Orangnya ada di sini. Mereka bisa dipengaruhi, mereka terpengaruh. Siapa yang pengaruhinya? Syekh Ahmad Yasin. Pakai apa pengaruhnya? Bukan dengan otot saya gagah, enggak, tapi dengan kata-katanya, dengan imannya, dengan spiritnya, dengan visinya. Itulah syarat jadi seorang pemimpin. Leadership itu di situ. Kebetulan banget gitu ya, di sekolah kita tuh mengajarkan tentang KLP gitu, Quranic Leaderpreneur. Betul, mudah-mudahan Yuma juga jadi pemimpin masa depan. Amin. Ya, insya Allah. Dari perjalanan hidup beliau, nilai apa yang paling penting nih dan dapat diteladani oleh siswa kayak aku gitu? Ya, tidak ada alasan, no excuse. Jadi yang lumpuh bisa jadi orang hebat, apalagi yang sehat gitu. Yang fisiknya mungkin kekurangan bisa jadi pemimpin hebat, apalagi yang sempurna gitu ya. Yang yang terusir, yang nggak punya rumah, yang terjajah bisa jadi tokoh hebat, apalagi yang merdeka kayak kita. Gitu. Jadi nilainya jangan cepet down, mental health dijaga, dan cara menjaga mental health itu satu, kita bergantung ke Allah. Karena yang menguatkan Syekh Ahmad Yasin waktu beliau lumpuh, itu karena beliau sangat percaya Allah itu baik. Walaupun kita belum mengerti baiknya itu kayak gimana. Iya. Nah, gitu. Ya Allah saya lumpuh, tapi Allah baik. Tapi saya lumpuh, tapi Allah baik. Nah itu kan perjuangan. Kadang kita tuh gak ngerti, tapi sebenarnya itu yang bakal Allah kasih buat kita. Betul, itu yang terbaik. Kita punya versi baik sendiri, Allah juga punya versi baik. Nah pada akhirnya yang lebih ngerti tentang mana yang lebih baik, itu Allah. Jadi pakai kacamata langit buat melihat peristiwa bumi. Nah itu yang terbaik. Kalau pakai mata kita sendiri, ini buruk. Coba pinjam kacamata langit. Oh ini baik. Lepas kacamatanya. Oh ini buruk. Pakai kacamatanya. Oh ini baik. Nah itu maksudnya. Jadi kalau pakai kacamata iman, kelumpuhan itu ternyata mendatangkan kebaikan. Boleh jadi. Misalnya kita ada skenario alternatif. Misalnya Syekh Ahmad Yasin itu nggak lumpuh. Mungkin nggak jadi Syekh Ahmad Yasin yang kita kenal. Gitu ya. Siapa tahu jalan ceritanya beda gitu. Betul. Kalau di Al-Quran kayak Nabi Yusuf. Gara-gara dilempar ke sumur, gara-gara berantem sama kakak-kakaknya, dimusuhi sama saudaranya, dilempar ke sumur, gara-gara jadi budak di negara orang lain, gara-gara jauh dari bapaknya, justru malah sukses di negeri orang. Coba kalau Nabi Yusuf itu nggak dilempar ke sumur, tinggal di rumah orang tuanya sendiri, belum tentu jadi cerita Nabi Yusuf yang kita kenal. Begitu. Belum tentu jadi Nabi Yusuf jadi pejabat di negara Mesir karena tinggal di rumah Nabi Yakub bapaknya. Kan gimana ceritanya? Iya. nggak ada ceritanya. Nah, jadi apapun yang Allah takdirkan hari ini, kalau kita berprasangka baik, insya Allah jadi baik. Gitu. Jadi Allah tergantung prasangka hambanya. Ya Allah, saya lagi begini, ganti. Ya Allah, saya yakin Engkau sedang menyiapkan saya supaya jadi lebih baik di masa depan. Insya Allah jadi baik. Harus positive thinking terus. Nah, itu dia. Mental health itu bisa dinetralisir kalau kita positive thinking. Seperti itu. Itu pelajaran buat kita dari Syekh Ahmad Yasin yang lumpuh saja bisa jadi hero.
apalagi yang sehat bisa jadi superhero. Nah Ustadz, kalau misalkan kita kaum muda gini ya, itu tuh cara biar jadi pemimpin yang baik dan gak zolim gitu ke masyarakat tuh gimana ya Ustadz? Iya, makin kita dekat sama Allah, makin kita dijaga sama Allah. Makin kita ingat kalau setiap pilihan kita itu bakal ditanya sama Allah, insya Allah makin dijaga juga sama Allah. Gitu. Karena kita dekat sama yang maha penyayang, kita bakal kecipratan kasih sayangnya. Jadi ditransfer, kita, ya Allah tolong saya pengen ngedownload kasih sayang. Gitu. Download kasih sayang dari langit, nanti kita transfer, di broadcast kasih sayangnya ke semua. Nah itu artinya pemimpin yang ngedownload kasih sayang dari Allah bakal bisa mentransfer kasih sayang kepada sesama hamba Allah gitu. Tapi kalau pemimpin, kata orang Arab gini, orang yang nggak punya nggak akan bisa ngasih, betul? Nggak punya apa orang nih, yang Ustadz? apapun, orang yang nggak punya nggak akan bisa ngasih. Orang nggak punya uang nggak bisa ngasih uang, betul? Orang yang nggak punya kasih sayang sulit buat yang ngasih kasih sayang. Iya. Gitu. Orang yang nggak dekat dengan sumber kebaikan sulit bagi dia buat menyebarkan kebaikan. Gitu. Nah, Allah itu nggak zolim. Allah itu sangat baik luar biasa. Gitu. Jadi pemimpin-pemimpin hebat seperti Syekh Ahmad Yasin itu selalu dimulai dari dekat dulu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Hatinya yang dekat ya. Dimulai dari imannya yang baik, ibadahnya yang bagus, gitu. Salatnya jangan ditinggalin, kata-katanya juga baik, ke orang tua juga harus baik. Gitu. Mudah-mudahan kalau dekat sama Allah, dekat sama orang tua, saya sejauh ini punya kesimpulan pemimpin hebat itu pemimpin yang punya hubungan baik dengan orang tuanya. Pemimpin yang brutal, pemimpin yang jahat, pemimpin yang ngeri, itu pemimpin yang pasti punya hubungan kurang harmonis sama orang tuanya, khususnya sama ibunya. Nanti Yuma bisa cek di surat Maryam ayat 33. Not. Lihat di bawah ini. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan berbakti kepada ibuku, dan Allah tidak akan menjadikanku sebagai orang yang sombong dan orang yang celaka gitu. Jadi jangan sampai kita tuh kayak kacang lupa kulitnya gitu ya Ustaz. Betul. Kulit yang pertama itu orang tua, dan kulit yang terbesar adalah kita berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Luar biasa sekali Ustaz. Terima kasih atas semua ilmunya gitu. Dari jawaban-jawabannya juga. Kisah Syekh Ahmad Yasin ini mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati bukan pada fisik, tetapi pada keyakinan, keberanian, dan keteguhan hati. Sebelum kita tutup, mohon Ustadz untuk memberikan pesan singkat kepada teman-teman. Iya, jadi teman-teman mudah-mudahan ya, tokoh-tokoh hebat itu bisa jadi inspirasi buat saya, buat kita semua. Kalau mereka bisa, insya Allah kita juga bisa. Kalau mereka peduli ke Palestina, kita juga bisa peduli ke Palestina. Kalau mereka peduli ke Palestina jadi orang hebat, insya Allah kita peduli ke Palestina juga akan jadi orang hebat yang sama. Dan barokah untuk semua, insya Allah. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini. See you on the next episode. Kikuk, kikuk. Assalamualaikum. Dengerin Robbani School Podcast, bercerita gak pernah bosenin, ngobrol santai banyak